Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifa Nurikma dari kelompok 5. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional yaitu Ibu Risa Ratna Gumilang, Sarjana Pariwisata Magister Manajemen. Ada sedikit kata-kata untuk kita semua. Pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan ke kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya akan presentasi mengenai behavioral finance dan saya akan sharing kepada rekan-rekan semua dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk pagi hari ini. Kepada intinya, untuk pembahasan materi yang akan saya sampaikan mengenai yang pertama, pengertian behavioral finance, yang kedua, tujuan behavioral finance, yang ketiga, konsep behavioral finance, yang keempat, faktor psikologis investor dalam mengambil keputusan, yang kelima, strategi agar terhindar bias, yang keenam, studi kasus. Apa itu behavioral finance atau perilaku keuangan? Yaitu suatu ilmu tentang pengaruh psikologi terhadap perilaku atau tindakan investor atau analisis keuangan yang mana dapat mempengaruhi keputusan mereka saat menjadi pelaku pasar. Kenapa demikian? Karena investor tidak selalu berperilaku rasional, bahwa mereka memiliki batasan pengendalian diri dan seringkali dipengaruhi oleh bias mereka sendiri. Apa itu bias? Bias adalah prasangka yang artinya kecenderungan pikiran yang kuat atau pendapat yang terbentuk sebelumnya tentang sesuatu atau seseorang. Bias ini berkaitan dengan kesukaan atau ketidaksukaan, mendukung atau menentang atau suatu gagasan. Pengaruh dan bias yang terjadi ini dapat menjadi sumber dari semua jenis anomali pasar saham, yang mana seperti naik atau turunnya harga saham. 3 kelompok individu yang memiliki kepentingan behavioral finance. Yang pertama, individual, yang terdiri dari small investor. Selanjutnya, portfolio manager dan pension board. Yang kedua, kelompok, yang terdiri dari investor dan reksadana. Yang ketiga, organisasi, yaitu institusi finansial. Tujuan dari perilaku keuangan yaitu untuk memahami dan memprediksi implikasi-implikasi sistematis pasar keuangan dari sudut pandang psikologi. Yang kedua, untuk memahami bagaimana keputusan keuangan dipengaruhi oleh bias manusia, emosi, dan keterbatasan kognitif. Materi selanjutnya yaitu konsep behavioral finance atau perilaku keuangan. Konsep ini terbagi menjadi 2, yang pertama disonansi kognitif, yang kedua mental akuntansi. Yang pertama, disonansi kognitif ini mengacu pada ketidaknyamanan yang dirasakan oleh investor saat membuat keputusan yang mana bertentangan dengan keyakinan atau sikap mereka. Yang kedua, mental akuntansi. Mental akuntansi ini menggambarkan bagaimana orang secara subjektif membingkai transaksi dalam pikiran mereka. Konsep ini dipinjam dari bidang ekonomi perilaku. Selanjutnya yaitu faktor psikologis investor dalam mengambil keputusan. Faktor psikologis investor dalam mengambil keputusan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, bias kognitif. Yang kedua, bias emosi. Bias kognitif ini adalah suatu proses pemahaman, pengolahan, pengambilan kesimpulan atau suatu informasi atau fakta. Bias kognitif ini menggambarkan adanya penyimpangan atau berat sebelah yang disebabkan oleh informasi yang dimiliki oleh investor. Faktor psikologis investor dalam mengambil keputusan pada bias kognitif ini terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, representativeness bias, yaitu suatu investor mengambil keputusannya terlalu cepat tanpa menganalisisnya secara mendalam.
Hal ini umumnya investor hanya mengandalkan pengalaman masa lalu yang dianggap dapat menjadi acuan keputusan investasinya saat ini. Yang kedua, acquiring and adjustment bias, yaitu suatu investor hanya mengacu pada satu informasi tertentu sebagai pengambilan keputusan investasinya. Yang ketiga, availability bias, yaitu keputusan investasi yang dilakukan semata-mata atas kemudahan atau ketersediaan. Apa yang paling mudah dan tersedia, itulah menjadi keputusannya. Dan seringkali investor lain ini menganggap bahwa investor lain juga melakukan hal yang sama dengan dirinya. Yang keempat yaitu self-attribution bias, yaitu investor ini akan menganggap bahwa keberhasilan investasinya ini murni berkat kemampuan dirinya sendiri dalam memprediksi maupun menganalisis. Jika terjadinya kesalahan atau kegagalan, investor ini cenderung menyalahkan faktor eksternalnya. Yang kelima, illusion of control. Investor ini percaya bahwa dirinya mengendalikan penuh atas tercapai kinerja dalam investasi yang dimilikinya. Yang keenam, conservation bias, yaitu investor ini cenderung memaksakan atau menilai dan menyangkal perubahan kondisi yang terjadi atas investasinya. Hal ini membuat investor lambat bereaksi terhadap informasi atau fakta terbaru. Yang ketujuh yaitu confirmation bias atau selection bias adalah investor akan cenderung mencari informasi yang mendukung pandangannya atas keputusan investasi dan mengabaikan informasi yang bertentangan dengan pandangannya. Yang kedelapan, hindsight bias, yaitu investor akan cenderung mengingat dan melebih-lebihkan keberhasilan pengalamannya dalam berinvestasi di masa lalu, namun melupakan kegagalan yang pernah terjadi. Selanjutnya yaitu faktor psikologi investor dalam mengambil keputusan. Yang kedua yaitu pada bias emosi. Pada bias ini, investor seringkali menitik beratkan perasaan atau spontanitas dibandingkan dengan fakta. Bias emosional ini menggambarkan kesalahan atau keputusan karena mengabaikan fakta-fakta yang terjadi. Adapun beberapa macam faktor psikologis investor dalam mengambil keputusan pada bias emosi. Yang pertama, overconfidence bias, yaitu suatu keputusan investasi dilakukan karena kepercayaan diri investor ini terlalu berlebihan atas prediksi dan informasi yang telah dimilikinya. Yang kedua, loss aversion bias ini, investor ini merasa dampak kerugian investasinya ini terlalu besar dibandingkan kepuasan atas keuntungannya dalam berinvestasi. Yang ketiga, self control bias ini, investor tidak disiplin terhadap proses dan tujuan investasi yang telah dibuatnya sendiri. Yang keempat yaitu status quo bias, yaitu suatu perasaan nyaman yang dirasakan oleh investor hingga membuatnya tidak mau mengubah dan melakukan penyesuaian terhadap investasinya. Yang kelima, endowment bias, yaitu investor ini melakukan penilaian dari sisi sentimental dan mempertahankannya baik itu dalam kondisi apapun. Yang keenam, regret aversion bias, yaitu investor ini takut mengambil suatu keputusan investasinya karena takut akan terjadi dampak yang tidak diharapkan. Yang ketujuh, greed bias, yaitu keinginan untuk terus mendapatkan keuntungan meskipun harus melampaui batas investasinya yang dimiliki oleh investor. Materi selanjutnya yaitu strategi agar terhindar dari bias. Yang pertama, melakukan analisis informasi yang secara komprehensif.
Analisis ini dilakukan dengan cara mempelajari laporan keuangan fundamental perusahaan serta mengevaluasi kinerja bisnis perusahaan. Tujuannya yaitu agar keputusan investasi yang diambil dapat memberikan kepuasan yang secara optimal. Yang kedua, identifikasi tingkat toleransi risiko dengan cara melakukan analisis secara sederhana mengenai profil risiko pribadi. Profil risiko pribadi ini dapat menjadi tolak ukur untuk kesiapan dalam menerima kerugian yang mungkin terjadi dalam investasi. Salah satu prinsip investasi adalah high risk, high return, yang artinya semakin tinggi resiko yang dihadapi, maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh. Yang ketiga yaitu alokasi yang strategis, di mana metode pengalokasian sejumlah porsi aset sesuai dengan perumusan investasinya. Ini dilakukan dengan cara menimbang tujuan investasi setiap investor atau mempertimbangkan horizon waktu, toleransi terhadap resiko, dan imbal hasil yang diharapkan. Yang keempat, rebalancing portfolio secara berkala, di mana strategi ini menyesuaikan kembali alokasi portfolio sesuai dengan investasi investor. Yang kelima yaitu memiliki perencanaan keuangan pribadi, dengan cara bekerja dengan perencanaan keuangan dapat membantu investor mengenali dan memahami bias dan kecenderungan perilaku individu mereka sendiri. Selanjutnya, kita masuk ke dalam contoh studi kasus pada kasus behavioral finance. Kasus tersebut dapat kita simpulkan bahwa kasus tersebut ini menggambarkan bagaimana rasa takut dan cemas dapat mendorong para investor untuk mengambil suatu keputusan. Pasalnya, seperti yang kita ketahui, para investor ini dituntut untuk dapat mengambil suatu keputusan secara cepat dan tepat. Sebab, apabila terlambat atau salah dalam mengambil suatu keputusan, maka akan mengakibatkan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan. Namun, seringkali investor ini mengambil keputusan investasinya tidak bijak dan malah merugikan dirinya sendiri. Sehingga kasus ini dapat dikatakan contoh praktis dari asumsi behavioral finance. Yaitu contoh studi kasus pada kasus behavioral finance kognitif. Misalnya, kebanyakan investor akan memilih investasinya yang pasti memberikan tingkat pengembaliannya misalnya $90.000 dibandingkan dengan investasi yang menawarkan sebesar $100.000 dengan probabilitas 90% dan 10% kemungkinan tidak menerima apa-apa. Sehingga ilustrasi tersebut menggambarkan terjadinya risk aversion pada tingkat pengembalian yang sama. Sementara pada situasi di mana investor menghadapi pilihan mengalami kerugian sebesar $90.000 atau 90%, kemungkinan merugi sebesar $100.000 dan 10%, kemungkinan tidak merugi. Kedua pilihan tersebut memiliki harapan atas tingkat pengembalian investasi yang sama. Pada saat ini, kebanyakan investor akan memilih 90% kemungkinan merugi $100.000 dan 10% kemungkinan tidak merugi. Pilihan tersebut sebenarnya lebih berisiko dibandingkan dengan pilihan pertama. Selanjutnya yaitu contoh studi kasus pada kasus mental accounting. Misalnya, investor yang memiliki alokasi dana untuk berinvestasi dan untuk konsumsi. Dana yang dialokasikan untuk investasi misalnya dengan tujuan biaya untuk pendidikan di masa yang akan datang, sehingga diperlakukan secara berbeda dengan dana yang dipergunakan untuk membayar hutang, misalnya untuk menyicil kendaraan pribadi. Dengan tidak memperhatikan kenyataan tersebut, dengan mengalokasikan atau mengalihkan dana yang digunakan untuk membayar hutang menjadi dana untuk investasi yang berpotensi, akan meningkatkan pembayaran bunga hutang yang pada akhirnya akan mengurangi kekayaan bersih investor yang bersangkutan.
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bukan merupakan hal yang logis apabila investor memiliki simpanan dengan tingkat pengembalian 10% per tahun. Sementara investor tersebut harus membayar bunga kartu kredit sebesar 20% per tahun, di mana dalam kasus ini tindakan yang paling logis yang dilakukan oleh investor adalah menggunakan dana yang tersedia untuk membayar hutang. Perilaku yang tidak rasional ini didasari oleh persepsi nilai yang ditempatkan oleh masing-masing individu pada aset-aset yang dimilikinya. Sebagai contoh, beberapa orang mungkin merasa bahwa menyisihkan dana untuk membeli rumah atau dana untuk pendidikan putra-putrinya atau bahkan untuk mengalokasikan dana hiburan merupakan hal yang wajib sangat penting. Sehingga pengalokasian dana untuk keperluan ini tidak dapat diganggu gugat untuk keperluan apapun, termasuk keperluan yang dapat mendatangkan manfaat keuangan. Penyimpangan mental akunting perilaku ini dapat dianalogikan dengan seluruh populasi dan pasar keuangan yang dapat membantu untuk menjelaskan pandangan yang berbeda dengan uang, di mana sebagian aset yang dimiliki atau diperlakukan sebagai safety capital yang diinvestasikan pada investasi-investasi yang memiliki tingkat resiko yang rendah dan tingkat pengembalian yang rendah. Sementara pada waktu yang bersamaan, sebagian aset diperlakukan sebagai resiko kapital yang memiliki resiko tinggi yang berbeda dengan cara pandang ekonomi konvensional. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.